Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah untuk channel ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kita doakan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh pewer-pewer terkasihku, ya, dimanapun kalian berada, juga demikian ya, yang semoga anti skip dan anti download. Ya. Dan bagi yang berkenan, silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, kita ucapkan amin, Allahumma amin. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita ya. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Kemarin kita telah membahas seri 2 tamat tentang menyunat kata, menyulap makna untuk memaksa Yesus menjadi Allah. Jadi Yesus itu dipaksa sebagaimana mungkin dia mau tidak mau harus menjadi Allah demi melengkapi ya syarat terbentuknya konsep Theos yang Tritunggal. Ya. Salah satu bentuknya apa ya? Seperti ini. Sampai ayat Ibrani itu pun dipermak, disunat, ya, kemudian disulap. Ya. Ini kebenaran aksiomatis. Yang namanya kebenaran aksiomatis itu dia sudah menjadi absolut. Ini dicas Ini mau habis. Ya, dia menjadi kebenaran absolut dan aku tidak berani keluar dari Alkitab. Ya, Alkitab adanya seperti ini. Makanya ini menjadi kebenaran aksiomatis yang tidak terbantahkan. Karena yang memang ini apa adanya seperti ini aku suguhkan. Nah, mari kita pikirkan bersama kenapa bisa begini gitu loh. Jadi makanya tetap aja semangat akademis ya, kita berdiskusi dengan baik gitu. Bukan untuk saling menyerang atau menghujat, enggak lah. Itu biar mereka yang masih kerangka berpikirnya kanak-kanak biarlah ya. Kalau kita yang sudah belajar dewasa dalam pemikiran enggak perlu begitu ya. Jadi kita di sini menyuguhkan sebuah interaksi yang akademis. Ini ada masalah. Masalahnya seperti ini aku maparkan. Nah, sekarang terserah bagaimana kalian mensikapinya gitu. Karena ini kebenaran aksiomatis, dia tidak terbantahkan. Apa adanya begitu. Aku itu paling tidak suka ya kalau sudah kebenaran aksiomatis masih dibantah, itu aku tidak suka. Seperti kemarin ada yang aku usir itu, perempuan dari mana itu, karena dia membantah kebenaran aksiomatis. Al-Quran sudah mengatakan masuk ke dalam surga itu karena iman dan amal soleh, bukan karena rahmat. Kok dia masih bantah? Ya sudah, silahkan angkat kaki dari sini. Karena percuma ngaji di sini percuma. Kalau otaknya itu masih terperangkap oleh cerita-cerita, dongeng-dongeng. Karena di sini tujuannya membersihkan cerita-cerita dan membersihkan dongeng-dongeng. Kita memahami Bible, memahami Al-Quran secara Alkitabiah gitu. Menggunakan apa? Menggunakan otak. Kalau dengkul terus lah kapan otak dipakai?
Gitu loh. Makanya aku sudahlah keluar aja nggak usah di sini. Percuma, karena dia masih tidak bisa ya keluar dari kungkungan paradigma berpikir keberagamaannya. Nggak bisa. Itu mau diomongin seperti apapun percuma. Nggak bisa. Mending keluar aja dari sini. Cari channel lain yang menyuguhkan dogma, menyuguhkan cerita. Menyuguhkan apa kata kiai, apa kata ustadz. Enggak. Aku enggak ada urusan. Mau kiai, mau ustadz, mau tukang becak, mau tukang ngarit, yang aku lihat omongannya. Karena sahabat Ali mengajarkan begitu. Kita enggak perlu lihat siapa yang ngomong. Tapi kita lihat omongannya aja. Dia bersesuaian dengan Alkitabiah enggak? Kalau enggak Alkitabiah untuk apa? Gitu, ya. Jadi simpel-simpel aja. Makanya sudahlah kamu keluar aja, nggak usah di sini. Nanti kalau mau masuk ke sini perbaiki dulu dirimu. Setelah dirimu baik, kerangka berpikirmu baik, siap untuk menerima kebenaran logik, ya silahkan boleh masuk lagi. Selama masih terkungkung oleh kerangka berpikir pencarian agama yang itu juga, yang dongeng, yang cerita, yang kata kiai, kata ustadz, kata teteh bengek, jangan masuk ke sini. Dan ini berlaku untuk siapapun, ya. Supaya kalian tidak membantah kebenaran aksiomatis. Ini kebenaran aksiomatis karena Alkitabnya begitu. Sama dengan Al-Qur'an mengatakan masuk surga itu karena iman dan amal soleh. Itu aksiomatis. Jangan dibantah lagi. Gitu, ya. Oke. Sekarang tajuk kita adalah supaya kita mengenal Yesus dengan benar, ya, maka jangan lari dari Alkitab. Nah, ini sekedar mengulas yang lalu, ya. Oke, tajuk kita adalah mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Dikasih gini Le ya. Ini belajar kepada Petrus. Nggak tahu ini bisa selesai satu seri atau nggak tahu. Kita mengalir aja, ya. Orang nggak di Uber target kok. Nggak ada di Uber ini itu. Kita orang independen, bebas, merdeka. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur kita. Jadi mengalir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Aceh ini memang gawat. Ini kopi Aceh ini. Takeh ngomong. Jenisnya ini kalau nggak salah yang robusta ini. Jadi ada pahit, ada kecut. Kalau yang arabica itu untuk mereka penggemar kopi berat, itu rasanya berat, itu pahit. Oke, aku memberikan penghormatanku untuk viewer terkasihku dengan cara merespon komen yang telah masuk. Tapi singkat-singkat aja ya supaya kita bisa selesaikan ini. Pertama dari Kang Mas PN. Ini tempatnya nggak disebutkan Mas, lain kali disebutkan ya asalnya dari mana supaya kita tahu kita punya saudara di mana saja gitu ya. Jadi channel ini bukan hanya tempat kita belajar ya, memang itu fungsi utamanya, tapi ada fungsi lain atau side effect-nya itu adalah tempat kita bersilaturahmi untuk membangun persaudaraan. Persaudaraan semua kita bersaudara, sesama Islam, sesama Kristen, atau sesama mau bersaudara sama siapa saja enggak masalah. Ya. Mau bersaudara sama orang ateis juga enggak masalah. Ya. Jadi kita menggalang persaudaraan.
Nanti masalah akidah ya biar sendiri-sendiri. Oke. Ini dari Mas PN. Begini katanya, Bang, deskripsi kalau bisa dipasang biar SEO-nya makin Yahut, biar monetisnya cepat. Aku komentari ya. Pertama, yang dimaksud deskripsi itu yang di kolom komentar paling awal itu ya, yang biasa ditulis itu. Yang itu menjadi katakanlah penjelas dari konten yang ditayangkan. Kalau nggak salah begitu ya maksudnya deskripsi. Karena aku ini gaptek, nggak begitu ngerti. Kan ada itu, biasanya kan ditaruh deskripsi, kan ada setelah judul ada deskripsi kan. Apa konten ini isinya apa bla 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 gitu ya. Itu yang dimaksud ya. Kalau itu benar yang dimaksud, maka aku sampaikan beribu-ribu maaf ya. Sarannya bagus, aku terima kasih ya. Dan itu memang seharusnya begitu. Idealnya itu begitu ya. Cuman aku bilang lagi, aku mohon maaf enggak bisa. Masalahnya apa? Waktu. Aku banyak urusan. Ya. Banyak urusan ya. Kalau aku harus ngisi deskripsi juga itu perlu waktu gitu. Jadi biarlah, dan itu juga menjadi trigger kalau memang kalian mau belajar kan tanpa deskripsi pun, bagi yang sudah selalu mengikuti kajian di sini kan dia sudah tahu warnanya. Kalau channelnya Gus Beti ya, Subandite Sukoco itu warnanya seperti ini gitu. Jadi tanpa deskripsi pun mereka sudah tahu gitu ya. Jadi gitu Mas jawabannya ya. Waktunya nggak ada Mas. Aku ribet nanti habis waktu. Ini nanti aku ini habis shot nanti langsung turun lagi keluar. Jadi banyak yang harus dikerjakan, kita bagi-bagi waktu gitu ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan, tetapi apapun adanya aku ucapkan terima kasih dan itu sarannya bagus ya. Cuman aku tidak bisa melakukan dengan alasan waktu tadi. Artinya karena aku tidak bisa memberikan deskripsi, itu perlu kedewasaan para viewer. Seperti tadi yang aku bilang, mereka kan sudah tahu warna dari kajian-kajian di sini seperti apa. Itu jadinya langsung aja dilihat kontennya, nggak usah lewat deskripsinya gitu ya, kecuali yang pemula. Makanya yang pemula itu tonton dulu, jangan keburu nafsu untuk komen. Setelah kamu tahu karakter di sini, silahkan komen. Oke, selanjutnya biar SEO-nya makin Yahut. Aku juga nggak tahu apa SEO itu ya, mungkin nanti bisa dijelaskan. S besar, E besar, O besar. Biar monetisnya cepat. Monetis itu apa tuh monetis tuh? Iklan. Oh, biar iklannya cepat. Iya, terima kasih Mas atas masukannya, dan itu memang idealnya begitu, bagusnya begitu. Tapi sekali lagi mohon dimaklumi waktunya nggak ada Mas ya. Oke, matur nuwun Mas PN, nggak tahu di mana, lain kali disebutkan ya. Kemudian Mas NE ada di Kaltim. Kaltimnya mana? Balikpapan, Samarinda, Tenggarong. Aku sudah tembus sampai Tenggarong ya. Sampai ada Pulau Kumala ya. Dulu waktu jembatannya belum putus, kan pernah putus tuh jembatan Tenggarong. Tahun berapa itu? Assalamualaikum, Kaltim selalu menyimak guru. Semoga selalu sehat GM dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa baiknya. Dan semoga keluarga di Kaltim juga begitu adanya. RE Demak hadir guru. Nah, ini soleha kita ya, ibu guru kita ini ya, yang setia mendidik anak bangsa supaya gobloknya hilang, supaya blow on-nya hilang, supaya lolak-loloknya hilang. Sehingga ketika generasi bangsa kita cerdas-cerdas itu melahirkan bibit-bibit cerdas, dan pemimpin-pemimpin kita juga bisa cerdas. Meskipun keadaannya sekarang seperti ini ya, kita tentunya berharap nggak boleh putus asa, ke depannya akan menjadi baik. Ya kita dandanin dari generasi lah. Memang itu perlu waktu. Ya tugasnya seperti tugas ibu guru kita ini ya, mendidik anak bangsa supaya bangsa-bangsa lain itu nggak berani macam-macam sama kita gitu. Makanya kita harus pinter, jangan blow on, jangan goblok, jangan bodoh gitu. Supaya
Gak gampang mereka mau atur-atur kita. Siapa memangnya mereka, ya? Oke, terima kasih. Oh, belum aku baca. Demak hadir guru, mantap ulasannya. Anda memang teliti dan super sekali pemaparannya. Ya begitulah adanya. Teliti dan super sekali pemaparannya. Ya memang begitu adanya ya. Aku hanya memaparkan apa adanya seperti itu ya. Dan itu terbuka, siapapun boleh memberikan pandangannya terhadap kajian kita yang kemarin ya. Sebetulnya kalau itu diseminarkan di sekolah Alkitab bagus. Itu para pendeta itu suruh duduk bareng, dosen-dosen Alkitab duduk bareng, terus jemaat duduk bareng, terus mahasiswa duduk bareng. Ayo kita diskusikan bersama. Ini masalah besar nih. Karena seperti yang aku sudah bilang, ya, Paulus itu tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Allah. Tiba-tiba kok ada seperti itu. Itu kan surat Paulus yang dikirimkan kepada orang Ibrani. Tidak pernah Paulus mengakui Yesus itu Allah. Paulus itu tetap setia kepada konsep Allah yang tunggal. Hanya kalian-kalian yang bodoh-bodoh aja lah nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Kalau masih nggak percaya, cari satu aja ayat di mana Yesus mengakui atau diakui sebagai Allah dalam surat-surat Paulus. Ada nggak? Dan di mana Paulus mengakui Tritunggal? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau aku kasih tahu nggak usah ngotot. Sampaikan saja argumentasi dalilnya mana. Kamu mau teriak-teriak seperti anjing juga nggak pernah aku hiraukan. Selama tidak berargumentasi. Tunjukkan di surat Paulus yang ini bunyinya begini. Yesus diakui sebagai Allah atau tidak? Kita cek bareng. Begitu. Itu berpikir argumentatif. Ya. Bukan teriak-teriak seperti anjing. Aku ini melakukan dalam rangka tanggung jawabku loh ya, untuk memperkenalkan siapa Yesus. Jadi jangan bilang aku ini tidak mencintai Yesus. Hanya orang goblok yang bilang gue seperti tidak mencintai Yesus. Karena Islam itu memberikan rasa hormat kecintaan kepada semua nabi, termasuk Yesus. Gitu loh. Cuman kan ada itu pendeta gobloknya minta ampun. Aku nulis terus aku bikin sebuah videonya tentang Yesus disalib telanjang. Kok dia enggak terima tambah menyerang aku secara pribadi. Kalau enggak terima, sampaikan argumentasinya tanpa menghujat. Itu seharusnya, itu baru pendeta. Tapi ya anak kemarin sore hanya karena faktor apa ya, kalau katakanlah di militer itu faktor waktu aja menaikkan dia dari kopral terus naik lagi jadi apa, misalkan mayor naik lagi jadi apa, terus jadi jenderal gitu. Hanya faktor waktu saja. Sebetulnya aku lihat psikologisnya belum siap, belum dewasa. Meskipun sudah pendeta. Kalau aku punya pendeta itu tak tendang. Itu apa malu aku punya pendeta seperti itu. Pendeta itu no hujat, otak yang main, argumentasi dalilnya mana, itu pendeta. Ini ada pendeta anak kemarin sore jadi pendeta ya jadinya repot seperti itu. Ya. Aku itu tidak pernah kok dia bilang aku itu menghina Yesus. Aku tuh tidak pernah, tidak boleh dalam Islam menghina Yesus itu. Aku paparkan Yesus telanjang memang begitu sepengetahuanku, karena aku tahu apa itu kitona. Sudah jelas kok di kitab Yohanes itu kitona. Nah, dia ngerti nggak apa itu kitona? Kok dibilang aku apa katanya itu? Itu kadang-kadang aku nggak sengaja lihat itu muncul keluar loh. Ini ada lagi yang apa menyerang aku. Aku dibilang menghina Yesus. Itu kan otak-otak bajingan itu menuduh orang. Aku ini menghormati Yesus kok dibilang menghina. Soal cara pandang kita tentang siapa Yesus berbeda itu ayo kita bicarakan dalam kerangka berpikir akademis gitu loh. Jangan bilang aku menghina Yesus. Ya itulah pendeta-pendeta kelas karbitan. Ya. Oke. WWK the son of God menjadi the son of God. Tuhan jadi Tuhan dan banyak lagi. Oke. GF Solehah kita dari Palu buat Tuan Guru sekeluarga. Doa terbaik. Oke, kembali juga doa terbaik untukmu.
soleha yang ada di Palu. Ini bunda kita ini dia tinggal di Aceh ini ya. Bunda SW ya. 1 Yohanes 2:6 terjemahan lama, 1 Yohanes 2:6 terjemahan baru. Ini pengetahuan Bibelnya cukup lumayan ini bunda kita ini ya. Terima kasih. Melakukan seperti Yesus lakukan, apakah hukumnya wajib ya. Cuman bunda kita ini kelemahannya kadang-kadang dia mau kemana arahnya itu tidak jelas. Ya, seperti ini tidak jelas dia punya arah mau kemana. Tapi wawasan dia, pengetahuan dia tentang ayat-ayat dalam Bible itu cukup bagus ya. Kami berteman lama di Facebook ya. Ini bunda kita dari Aceh, meskipun namanya nama Jawa ini. Kemudian Kang Mas AS dari Kendal Kaliwungu. Ajal kenal karo aku. Kendal, Mas AS hadir Gus. Tolong kasih saya pencerahan tentang riba dan definisi riba. Semoga apa ini? Gus Beti dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga doa terbaikmu untukku, semoga tercurahkan juga untukmu semua keluarga yang di Kendal. Itu sudah dijawab oleh soleha kita dari Demak ya. Sudah ada videonya Mbak. Oh ini Mbak dah. Mbak atau Mas, maaf kalau keliru, tak kira Mas. Judulnya riba menurut perspektif Yahudi, Nasrani dan Islam. Silakan ketik Subandi Tisukoco ntar keluar. Itu sudah dijelaskan Mbak atau Mas ya, Mbak ya, yang ada di Kendal. Itu aja ditonton dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan request. Tapi tentukan apanya yang kurang jelas tentang riba nanti aku jelaskan ya. Tapi sebelum itu tonton dulu video yang sudah ada. Ini kalau nggak salah sudah kita selesaikan 2 tahun yang lalu ya. Dan terima kasih untuk soleha kita yang ada di Demak telah menggait juniornya ya. Jadi begitu yang aku mau begitu. Karena jangan semua ke aku juga nggak punya waktu gitu ya. Kalau gini kan sudah membantu. Jadi kalau ada senior yang tahu, kasih tahu juniornya ketika bertanya ya. Ini soleha kita sudah membantu ya. Terima kasih udah dibantu. Ya Mas atau Mbak AS ini ya, lihat dulu videonya itu ya yang sudah direkomended. Nanti kalau masih kurang jelas silahkan request lagi dan diperinci apanya yang mau ditanyakan tentang riba. Ya. Oke. Berikutnya AG Bogor Timur nyimak kajian Tuan Guru. Salam Islam rasional. Kembali salam untukmu Islam rasional ya. Terima kasih untuk keluarga di Bogor, semoga sehat selalu. Dede ya Pontianak ya, nyimak. Namun karena mau berangkat ke masjid, insya Allah nanti dilanjut setelah sholat. Semoga CM sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sholatlah. Sholat dulu, setelah tenang baru nanti melihat kajiannya ya. SJ menyimak setelah 1 jam tayang malam yang cerah hari ini. Oke, terima kasih. NT ya, ngaji cocok ini Turki ya, Turen Kidul Malang Selatan. Terima kasih. Soleha kita senior kita Mbak A, assalamualaikum, hadir ikut ngaji, monggo. II hadir Gus, nyelah maaf. Oke monggo, terima kasih. II ini dari mana ya, dari Jakarta kah? CC ya, ini dia nulis ini meskipun tulisannya sederhana tapi ini bagus untuk perenungan ini. Gini dia bilang, aku dan Bapak adalah satu. Ini ayat andalan para Oten. Oten itu maksudnya Kristen itu ya. Untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi ayat lain berkatakan Bapa lebih besar daripada aku. Kontradiksi bukan? Salam Borneo. Bagus itu untuk perenungan ya. Ini dijawab oleh soleha dari Rembang. Aku dan bapakku satu rumah maksudnya. Dijawab lagi oleh RC. Aku dan bapak adalah satu, tapi bapakku umurnya lebih tua dari aku. Itu maksud. Anak-anak ini macam-macam aja. Makmum dan imam adalah satu, membentuk satu jamaah. Nah, ini yang benar. Dan imam lebih besar dari makmum. Manunggaling kawulolan Gusti. Gajah dan semut adalah satu. Semut berada di ekor gajah, gajah elephant. Oke. Terima kasih Semut N sudah dibantu oleh Mas EM ya.
Oke, kemudian untuk Mas RW yang ada di Rembang, terima kasih ya. Ini untuk Mbak Sidoarjo ya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas DP, konsep Tuhan Tritunggal itu logikanya kalau ada yang sulit ngapain yang mudah? Loh, kebalik berarti ya. Bukan kalau ada yang mudah ngapain yang sulit, tapi ini kalau ada yang sulit ngapain yang mudah. Bebal Pak dah butek gitu ya. Gila. Terima kasih Mas DP. Rangkas Bitung Mas KP ya, Lebak Banten nyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di sana. DS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binjai menyimak, Binjai Sumatera Utara, mantap Binjai. Kami kalau di Sumatera Utara rambutan yang enak itu namanya Binjai, rambutan Binjai. Begitu aku masuk ke Sumatera bagian selatan, ujung di Lampung, di sana disebutnya rambutan Aceh. Dulu sempat bingung aku lah, kok Aceh ya? Karena kami kalau menyebut rambutan yang enak, yang lekang itu Binjai. Karena di Binjai itu ada seperti kebun raya peninggalan Belanda dulu. Jadi Belanda ya lumayan ada baiknya juga. Meninggalkan kebun ya untuk penelitian. Sayangnya itu diteruskan apa enggak tahu aku. Meninggalkan kereta api ya itu Belanda. Bendungan itu Belanda. Yang jahat itu Jepang. Tidak meninggalkan apapun setelah menjajah. Itulah sejarah ya. Oke, terima kasih untuk saudara yang di Binjai, saudaraku semuanya ya. Berapa dari Binjai ke Pancur Batu itu berapa lama ya? Oke, berikutnya PJK pernah jadi kurir. Dari Nyimak Gus dari Palembang. Palembang aku paling jauh masuk ke Palembang itu pernah ada kajian di Kayu Agung ya. Jadi dari Lampung belok ke kanan. Oke, terima kasih ya. Rekan-rekan yang di Palembang, saudara-saudaraku yang di Palembang. Palembang itu terkenal kerupuk ikannya yang segini. Bukan yang lebar itu ya. Yang lebar itu namanya apa lu? Bukan kemplang loh ya, bukan. Ada kerupuk ikan yang segini tuh enak banget itu. Kalau kemplang enggak begitu suka aku ya. Itu Palembang punya, khas Palembang. Borneo, Assalamualaikum Samarin dan Nyimak Gus. Mau tanya Gus, kok tentang surga di Bible saya tidak paham maknanya. Apakah salah terjemahan atau seperti apa? Misalnya seperti Wahyu 12:7. Mengapa masih ada perang naga? Ya karena di sana belum selesai. Permasalahan-permasalahan duniawi dalam perspektif kitab Wahyu itu belum selesai. Maka masih dilanjutkan perang di sana. Nah, pertanyaannya bener enggak itu yang ditulis dalam kitab Wahyu? Kitab Wahyu itu kan pengakuan si Yohanes di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos ya, Patmos atau Potmas gitu ya. Yang jadi masalah seberapa benar itu pengakuan Yohanes, gitu. Ya, dia ngaku menerima wahyu. Ya, bagus juga untuk ditelaah lah ya. Seberapa akurat memang Yohanes menerima wahyu atau apalah katanya penampakan atau apa di Pulau Patmos itu ya. Makanya masih ada perang naga. Artinya urusan duniawi di surganya Kristen kalau pakai sudut pandang kitab Wahyu belum selesai. Ya. Kenapa masih ada perang? Itu Mas Borneo ya. Ini untuk Pak dosen kita ya, Pak dosen bahasa Yunani ya. Kang Mas AG MTH. Nyimak sehat selalu. Oke, terima kasih Kang Mas AG. Salam sehat dan salam untuk keluarga di Tanah Karo ya. Semoga sehat selalu. Ayo dong Mas AG. Cepat selesaikan studinya. Ambil doktor terus nanti profesor, cari sponsor ya. Kita kan ikut senang kalau Mas AG karirnya nanjak ya, menjadi baik gitu ya. Ada expand gitu. Oke gitu Mas Age ya, matur nuwun banun. Bapak dosen kita ini ya. Kemudian Mas NC Brebes. Oh iya, ini juragan Brambang. Kalau tadi Palembang itu kerupuk, kalau Brebes bawang merah atau orang Jawa bilang Brambang. Salam juga untuk keluarga di Brebes, semoga sehat selalu. Mas HS, mantap, oke. Mas EM dari Jogja, oke, terima kasih.
Mbak Aceh dari Jambi, oke. Terima kasih ya. Pantang mundur, maju terus pantang mundur. Jurus tandur ya. Tandur itu kalau dalam tandur itu sebetulnya bahasa Jawa singkatan. Orang nanam padi itu orang Jawa bilang tandur. Kenapa tandur? Ditoto karo mundur. Karena kalau maju dia nggak bisa terinjak-injak nanti. Jadi orang nanam padi itu jalannya mundur ke belakang. Padi ditancapkan, jab, jab, jab sampai berapa baris dia mundur. Terus mundur, terus mundur. Nah, makanya disebut tandur. Menanam sama mundur. Ditoto karo mundur disebut tandur, begitu ya. Nggak tahu kalau sama salah satu grup musik menjadi pantang mundur ya, monggo silahkan, boleh-boleh saja. Tapi aslinya itu orang Jawa punya ya. Orang Jawa itu pandai-pandai, seperti sarung peribahasanya pandai-pandai. Nek kesasar melebu ya wurung. Gelas, nek tugel gak iso digelas. Nek tugel gak iso dilas. Piring kalau sepi miring. Jadi piring itu kalau sepi miring. Artinya apa? Sepi itu dia nggak digunakan. Cuman kalau di rumah kita banyak tamu tentunya ada perhelatan, ada makan, ada apa, piringnya bunyi karena saling bersentuhan gitu. Maka dia disebut piring. Kalau ditatakan dia miring. Nek sepi miring dia. Gitu ya. Ya itulah budaya Jawa. Dede nyimak Gus, terima kasih. Oke. Digital 88 Depok hadir, oke terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Kak Mas IT nyimak, oke terima kasih. Subhanallah. Mas kapan-kapan japri Mas ya, bisa lewat WA. Nanti kalau aku ke Surabaya bisa mampir. Spektakuler ini. Nyimak Pak Ade, sak keluarga mualaf Surabaya. Subhanallah ya. Alhamdulillah ya. Tolong aku di Japri nanti kita mungkin bisa ketemu. Aku di Surabaya itu dulu masuk ke Doli ya. Di sana kita mencahadatkan beberapa mualaf ya. Doli itu sekarang kan sudah steril ya. Sudah tidak lagi menjadi lembah hitam, semoga bisa menjadi lembah putih. Dan di sana banyak anak-anak jalanan yang kita coba bina ya. Untuk Mas WT yang ada di Surabaya ya, tolong di Japri nanti Surabayanya di mana mungkin kita bisa ketemu. Ini satu keluarga mualaf, subhanallah ya. Pesanku untuk Mas WT, menjadilah Islam yang baik ya. Kalau mau berkomentar tentang masa lalu silakan saja, tapi berkomentar secara proporsional, artinya ada argumentasi akademis ya. Coba bisa dilihat video kajianku yang berjudul Jangan ludahi masa lalumu ya. Jadi kalau agama masa lalumu itu ada, jangan diludahi ya. Tetap aja diberi hormat ya. Kalau kamu mau membicarakannya, bicarakan secara akademis seperti ini ya. Atau tonton aja videonya, nanti ketik jangan ludahi masa lalumu ya. Dan aku berdoa kepada kamu sekeluarga ya, semoga sampai nanti menutup mata selalu eksis di dalam Islam. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas WT ya. DP konsep Tuhan Tritunggal. Oke sudah tadi ya. Ini Pemalang ya Mbak KM. Terima kasih. Tuban terima kasih. KM99 terima kasih. Oke. Itu semua sudah aku bacakan, sudah aku apresiasi ya. Tentunya yang diapresiasi yang taat terhadap kriteria yang telah aku tentukan ya. Kalau yang dia keluar dari kriteria tentunya tidak aku beri apresiasi sedikit pun. Jadi anjing menggonggong biar saja. Lama-lama juga dia capek sendiri. Kalau nggak capek, gonggong terus ya biarin juga. Ngapain juga dipikirin gitu ya. Kecuali dia mau merubah dirinya dari anjing menjadi manusia. Baru aku kasih respon. Kalau enggak. Dan peraturan ini berlaku untuk siapapun. Dia Islam, dia Kristen berlaku. Jadi aku harus bersikap adil. Kalau mau dapat respon dari Gus Beti, bicaralah yang baik. Ya. Jadi kita ini orang beragama, tunjukkan bahwa kita itu beragama, maka bicaralah yang baik. Agama hadir itu tidak untuk dihujat. Ya. Oke. Tajuk kita kali ini mengenal Yesus. Belajar kepada Petrus.
Kenapa aku unggah ini? Karena masih banyak yang salah mengenal Yesus. Aku katakan tanpa tedeng aling-aling, kalau ada yang menganggap Yesus itu Allah, maka itu sebuah kesalahan. Aku ngomong tanpa tedeng aling-aling loh ya. Anda tidak terima, Anda tidak suka, ayo kita diskusi. Jadi aku bukan orang yang seperti siapa itu yang dielu-elukan, yang cuman ada suaranya saja nggak nampak orangnya. Aku bukan tipe-tipe itu. Ini dadaku, mana dadamu. Ayo kita diskusi yang baik. Kan ada yang cuman suaranya, siapa sih namanya itu, Kristen siapa gitu ya. Aku bukan tipe itu. Makanya di setiap channel gitu, di yang kuning itu ada nomor WA aku supaya orang bisa menghubungi. Jadi bukan barang gelap dulu ya. Kita ngomong belak-belakan saja. Aku katakan siapapun yang mengatakan Yesus Allah berarti dia belum bisa mengenal Yesus secara benar. Kenapa demikian? Karena Alkitab tidak pernah mengatakan. Semua agama Abrahamik itu agama kitab. Dia bersandar pada kitab. Apa yang kitab katakan, disitulah dia membangun basic agamanya. Credo itu keimanan dalam teologis kekristenan. Itu seharusnya dibangun berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan dogma-dogma. Nanti ini ada lagi yang komentar, oh juru bicara saksi Yehova, oh juru bicara Kristen Tauhid. Nah, enggak ada urusan sama saksi. Aku banyak teman saksi Yehova, aku banyak Kristen Tauhid, tapi enggak ada urusan sama mereka. Kalau aku ngomong begini bukan juru bicara mereka. Ya kebetulan pemikiran mereka dan pemikiranku tentang who is Jesus itu sama. Dia bukan Allah. Maka kalau ada yang mengatakan Yesus Allah, itu salah mengenal Yesus. Makanya aku sekarang akan memberikan guiding kalian semua. Bagaimana cara mengenal Yesus. Tidak bisa tidak kembali ke Alkitab. Itu loh. Jadi otak kalian supaya cerdas. Ya. Oke, udah berapa lama nih? 37. Aku mau bikin setengah jam tapi enggak bisa. 37. Udahlah ya. Referensinya mana? Ya seperti judulnya, seperti tajuknya kan. Mengenal Yesus, belajar kepada Petrus. Kita belajar kepada Petrus. Jangan ada lagi ngomong dia sok tahu, dia lebih tahu tentang Yesus daripada Petrus. Petrus itu murid kesayangan. Dia punya nama itu, nggak tahu namanya, ada 3 atau siapa itu ya, terserahlah kamu mau nyebut yang mana ya. Mau nyebut Kepas, mau nyebut Simon, mau nyebut Petrus, mau nyebut Simon Petrus, ya orangnya itu juga. Sama saja. Orang Israel menyebutnya YHWH, Islam menyebutnya Alif Lam Lam Ha. Ya personalnya, personnya ya itu juga. Siapa dia? Yang menciptakan langit dan bumi. Gitu loh ya. Kalau otaknya cerdas itu begitu. Makanya aku bilang lagi, yang menjadi batu sandungan untuk kelangsungan Abrahamic faith ini adanya doktrin Tritunggal. Kalau tidak ada, semua kita menyembah Allah yang Esa, bukan Allah yang Tritunggal. Karena jelas Ehad itu tunggal. Karena ada doktrin inilah menjadi terpisah akhirnya. Ya alhamdulillah Yahudi sama Islam masih tetap Allah yang tunggal. Kristen Allah Tritunggal, tapi aku garis bawahi tidak semuanya. Terpecah menjadi Oneness dan Kristen Tauhid. Jadi doktrin Tritunggal inilah yang memisahkan anak-anak Abraham. Makanya kemarin kan aku bilang, dari mana sih asal usulnya Tritunggal? Bisa tidak bisa kalau kalian baca sejarah, itu pemikiran filosofinya si Tertullian yang orang Afrika sono. Ibrahim mengajarkan Tritunggal? Kagak. Tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Moses mengajarkan Tritunggal? Tidak. Yesus mengajarkan Tritunggal? Enggak. Paulus mengajarkan Tritunggal? Enggak. Enggak ada. Enggak percaya. Cari ayatnya. Kalau diomongin bandel aja. Tidak pernah mereka mengajarkan Tritunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalian mau sok-sok lebih hebat dari mereka-mereka itu. Taat sama Alkitab tuh taat kok, dikasih tahu ngerti gitu. Sok ndablek kayak gue.
Ya. Kita lihat dulu siapa sebetulnya Petrus ini ya. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi Petrus itu disebut juga Kefas, disebut juga Simon. Ada lagi yang ngomong Simon Petrus, digabung, ya. Kok nggak Simon Petrus Kepas gitu sekalian ya. Ini artinya kalau nggak salah itu batu karang, jadi teguh. Ya. Oke, Petrus sang Rasul Santo Petrus atau Paus Petrus adalah seorang dari 12 Rasul Yesus dan salah satu pimpinan gereja perdana. Tuh, ya. Jadi ring 1 Yesus itu dari 12 murid itu komandannya Pak Petrus ini. Pak Petrus ini komandannya dari para murid yang 12 itu. Makanya ketika di lapangan terjadi masalah nih, ya, ini orang-orang non Yahudi disunat kagak ini? Menjadi pertanyaan, ya. Akhirnya si Paulus itu yang menggait, yang mengantarkan Paulus bisa masuk ring 1 murid-murid Yesus, itu jasanya Barnabas. Kalau kita baca di sidang sidang Yerusalem ya, kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau salah. Di sana di sidang, akhirnya lewat si Barnabas diajaklah si Paulus itu ke Yerusalem dan sana terjadi sidang. Nih gimana ini orang-orang yang nggak sunat ini, boleh nggak mengikuti agama yang mau kita sampaikan? Terus akhirnya atas recommended yang dikeluarkan Petrus didukung Yakobus membolehkan. Di sanalah awal mulanya petaka sehingga orang-orang Kristen tidak mau sunat. Jadi sejarah itu perlu supaya kita tahu. Akhirnya Paulus mendeklarasikan diri rasul bagi orang-orang yang nggak mau sunat tapi mau ngaku Kristen. Sementara sahabat-sahabat, atau kalau sahabat-sahabat itu di Islam ya, kalau di Kristen murid-murid Yesus yang lain itu untuk mereka yang bersunat, yaitu Yahudi. Ya, tapi di tengah jalan kita tahu justru dakwah Paulus lah yang berkibar. Karena Yahudi dengan tetap ketegaran tengkuknya mereka tidak mau Kristen, tidak mau Nasrani. Mereka tetap menjadi Yahudi seperti yang kita lihat sekarang. Kesimpulannya dari cerita ini adalah memang kekristenan atau Nasrani itu tertolak, Yahudi tidak mau. Yesus itu ditolak oleh mereka. Ya, itu ceritanya panjang, tetapi yang perlu aku sampaikan, Petrus itu garda depan. Ya, dia tidak bisa dibikin sembarangan. Dia komandannya para murid, dari 12 murid yang ada, komandannya Petrus. Maka layaklah untuk kita dengar, kita belajar kepada Petrus untuk mengenal Yesus. Itu loh maksudku. Ya. Maka ini sudah mau adzan ya. Sepertinya harus 2 seri ini ya. Maka aku memberikan recommended kepada kalian ya, baca Matius berapa ini? 16 13 ya. Matius 16 13 sampai berapa ini? 20. Ya, referensinya di sini. Jadi kita harus berpegang teguh terhadap Alkitab, ya. Meskipun ini nanti kelasnya ya hadis, ada uji kesahihan juga, tapi setidaknya jangan meninggalkan Alkitab. Ya. Oke, kemudian Markus. Ini referensinya. Markus
8 ya, 27 sampai 30. Kemudian lagi Lukas. Ini supaya aku bisa bertanggungjawabkan. Kalian ini referensinya ini. 9 18 sampai 21. Nih referensinya, ya. Ingat, referensi yang aku berikan Matius 16 13 sampai 20, Markus 8 27 sampai 30, Lukas 9 18 sampai 21. Ya. Karena waktunya sudah limit, sebentar lagi asar nih, dan ini sudah setengah jam lebih. Kita coba baca yang Matius dulu ya. Mungkin nanti di seri kedua. Jadi ini seri 1 tuh ya. Ini seri 1. Ya. Kita lihat Matius dulu. Begini ya. Matius 16:13. Pengakuan Petrus. Perikopnya pengakuan Petrus. Nih. Supaya detail. Nih. Ya. Sudah adzan ini ya. Aku segera ke langgar untuk sholat asar ya, berjamaah ya. Maka ini kita selesaikan sedikit aja ya, besok kita lanjut. Tenang aja, kita nggak diuber waktu untuk jam tayang harus begini-begini, enggak. Waktunya biar aja mengalir ya. Oke, aku bacakan 16:13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada muridnya, ya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jadi Petrus itu sebagai komandannya nanti yang memberikan jawaban. Ya. Kenapa Yesus bertanya? Karena Yesus itu sudah dikenal publik, tapi tidak semua publik itu pernah ketemu Yesus. Biasa kan begitu dalam kehidupan sosial. Orang kenal namanya, tapi orang belum pernah ketemu sama dia. Saking hebatnya nih orang. Yang namanya Nabi masa nggak hebat? Jadi orang itu sudah banyak mengenal Yesus. Yesus tentunya di sana ya bukan Yesus ya. Yesus itu kan nama setelah terpengaruh Yunani punya. Ya. Nama itu sudah kemana-mana. Tapi mereka tidak semuanya pernah ketemu muka dengan Yesus itu. Tapi namanya sudah dikenal. Ya, Yesus ingin tahu. Ya, maka dia tanya, ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada muridnya, kata orang, nah itu loh, kata orang saat itu ya maksudnya, siapa anak manusia itu? Yang maksudnya itu ya Yesus sendiri. Dia menamai dirinya anak manusia itu. Siapa? Nah dari sini nanti kita temukan jawaban. Siapa sebetulnya anak manusia itu? Apakah dia Allah? Ya, oke. Sampai sini dulu ya, karena waktunya sudah limited. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya. Setidaknya kamu sudah tahu bahwa kita nanti belajar dari Petrus. Siapa sebetulnya anak manusia itu? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudaraku semuanya ya, jaga Islam, jaga iman, jaga Al-Quran, jaga semuanya ya, yang itu terkait dengan keluargamu terutama, supaya jangan terkontaminasi oleh kemurtadan ya. Beri penjelasan yang bagus, yang baik ya. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan. Semoga selalu mendapatkan rezeki barokah ya. Dan kita semua diberikan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.